مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذاك من الشاكرين والشاكر الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat hidayah taufik darinya jualah di subuh Jumat ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menyampaikan wahyu ilahi kepada umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini dan detik ini ulun ada di sini. Ini sebenarnya istilah sopir itu ban sirat. Nah, kalau ada bannya bocor ya kalau lah ada ban sirat ya bakal kau berjalan. Nah, atau ini artinya karnet aja toh. Nah, jadi kada sama ya kalau lah artinya jalankan mobil tuh nah. Mun ada hendak tarujok di orang tuh dimaafkan ya kalau lah. Nah itu aja. Ulun ini sekedar menggantikan. Dan lillahi ta'ala kada berupahan. Nah ini terus kita ya kalau ini kena ketua jar tampil amplopnya itu jar. Nah fitnah pian ulun kada bujur. Kita buka aja sini nah. Ini kada amplopan lah gratis. Nah ini gratis. Nah ini ulun tekanakan. Nah kita terbuka aja ya kalau lah. Nah jadi ulun ini artinya lillahi ta'ala aja. Artinya supaya niat kita pada Jumat ini subuh ini menuntut ilmu kada artinya kada jadi, artinya tetap jadi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin. Menuntut ilmu sesaat itu ya Rasulullah lebih baik pada ibadah semalaman suntuk. Nah, nilai ibadah ini yang kita pertahankan. Mungkin kita burikan ya selesai ya kalau lah. Nah, ada mendapat pahala. Ini pahala ini nah, sama-sama. Artinya ujar Rasulullah, barang siapa menuntut ilmu sesaat khairum min qiyamil lailatin, lebih baik daripada ibadah sembahyang sunat semalaman suntuk. Nah, ini yang kita cari ya Allah. Dan juga saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulannya kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat pantaslah kita artinya membaca munakibnya Rasulullah. Sangat pantas kita membicarakan kelahirannya baginda Rasulullah karena Allah pun memuliakan kelahiran ini. Apa buktinya? Saat baginda Rasulullah dilahirkan, tentara Abrahah yang ada di Yaman mengirimkan satu pasukan besar, tentara bergajah, dengan niat menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan berkat kelahiran Rasulullah, pasukan terbesar tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulianya Rasulullah. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah ilan nasi kafah.
Rasulullah itu diutus kepada manusia semuanya. Wa akhirul anbiya, dan akhir segala nabi. Jadi setelah baginda Rasulullah ini kada ada lagi nabi. Nah, oleh karena itu kenapa anak-anak Rasulullah itu Ibrahim, Abdullah, Qasim itu Allah wafatkan sejak kecil karena itu rahasia Allah. Seandainya anak-anak Abdullah itu, anak-anak Rasulullah, putra-putra Rasul itu besar dan dewasa, ketika Rasulullah wafat, mungkin umat mengangkat dia jadi Rasul. Jadi diwafatkan. Dan juga Allah memelihara kemuliaan Rasulullah. Karena nabi-nabi terdahulu Ibrahim, desi anak Ishak jadi Rasul. Ismail jadi Rasul. Tapi Muhammad supaya tetap mulia sehingga diwafatkanlah putra-putra Rasulullah itu sejak kecil. Oleh karena disebutkan wa akhirul anbiya, tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah kan nanti wafat pun ada yang itu Musailamah Al-Kadzab hendak menjadi nabi. Banyak pengikutnya sudah. Ketika itu yang menjadi khalifah Abu Bakar. Abu Bakar cepat mengirim pasukan memerangi Musailamah Al-Kadzab dan dia dibunuh. Kemudian lagi wa imamur rasul, pemimpin segala rasul. Jadi sejak Nabi Adam sampai terakhir adalah baginda Rasulullah yang menjadi imam. Ja'a fid dinil islami, dan dia datang membawa agama Islam. Alladzi la yuqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairuhu, dan dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam. Allah tidak menerima pada hari kiamat selain daripada agama Islam. Oleh karena itu orang berkata semua agama itu baiklah, baik semua agama itu. Agama Kristen itu baik karena dia mengajarkan jangan mencuri, jangan berzina. Tapi tidak semua agama itu benar. Karena seluruh agama Hindu itu mengajarkan kebaikan. Kalau orang-orang biksu lah, orang Hindu itu istilahnya biksu, babinanya biksu ini, itu kalau tasawufnya baik tinggi banget. Dia meninggalkan kesenangan dunia. Tapi tidak semua agama itu benar. Yang benar adalah dinul Islam, agama Islam. Wahwa baginda Rasulullah min nasli sadati Quraisyin, dan Rasulullah itu daripada keturunan bangsa Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkah Mukarramah, dan dia semuanya kabilah di negeri Makkah. Jadi Rasulullah ini adalah sehebat-hebat kabilah keturunan pada saat itu di negeri Makkah. Wa yattasilu nasabuhu Ismail Ibrahim, dan berhubungan nasabnya, juriyatnya Rasulullah dengan Nabi Ismail dan Ibrahim. Jadi Rasulullah ini keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lamma balaga arba'ina min umrihi ba'asa Allah basyiran wa nadhira. Dan manakala Rasulullah umur 40 tahun min umrihi, maka Allah mengutus kepadanya basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Wada'iyan ilal haqqi bi'izni, dan dia memanggil kepada jalan yang benar. Nah, saat itu kan orang-orang kufar Quraisy ini kan selalu bermusuhan antara kabilah-kabilah ini. Perang. Karena masing-masing kabilah ini merasa harap. Apakah terus
Ya tajabnya kalau ada preman tuh merasa harat sama harat tuh bukalah ya kalau ya kalau lah. Nyarat. Nah ini tugas Rasulullah menghilangkan mereka ini perasaan di hati. Share. Oleh karena itu ajaran baginda Rasulullah yang pertama adalah mengenal Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya illallah, melainkan Allah. Jadi Rasulullah ini itu mengajarkan bahwasanya yang maha agung, yang maha hebat, yang maha segala-galanya adalah Allah. Oleh karena itu orang tasawuf lah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, bahwasanya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal diri kita. Untuk apa kita mengenal Allah? Untuk dipuji, untuk disanjung, untuk disembah. Itu tujuan mengenal Allah Ta'ala. Nah kita misalnya beribadah, siapa yang kita agungkan? Siapa yang kita sembah? Allah. Nah untuk diri kita ini siapa? Nama Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Pantaskah kita hamba ini dipuji? Pantaslah. Nah pantas kalau kita ini hamba. Hamba ini kadang mau buat apa-apa. Puji orang Ulu Sungai itu hamba uang ya. Ya hamba uang. Hamba uang. Ada gunanya. Nah. Oleh karena itu, kalau kita ada perasaan artinya hamba, maka perasaan kita itulah yang Allah berikan petunjuk bahwasanya kita ini kada berhak untuk dipuji, untuk disanjung. Kita ini kada sugih, kada berilmu. Yang berilmu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perasaan, ini rasa ini nah. Ini rasa ini nah. Kita berapa tahun menuntut ilmu? Amun kada kau mau rubah rasa. Ujar guru juga, panggilan guru juga ya Allah. Kada mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi ujar sidin ilmu yang bermanfaat itu dirasa ini. Bila ada rasa harap, rasa akunya, lalu hendak babita pinta aja lalu tuh. Aku ini pejabat misalnya, harap babita pinta aja lalu tuh. Aku ini berilmu, harap babita pinta aja lalu. Maka bisa jawab Allah Ta'ala, aku ini sembahyang, ibadah, minta ini. Tapi kalau dikabulkan Allah Ta'ala, kenapa ini jar? Nah disinilah apa nama itu Rasulullah 13 tahun di Mekah menggodok orang-orang kufar Quraisy masuk Islam agar kada bakal lagi. Karena jangan sampai satu golongan itu merasa haram. Ini bila merasa haram itu ada bakal lagi. Nah ini dirasa, ini adalah kita dirasa ini nah. Jadi ujar guru itu bila kita kada kalau menghilangkan rasa harap itu belum lagi mendapat ilmu yang bermanfaat. Itu kuncinya. Nah dirasa. Lalu gugurnya itu bersifat tawadhu. Tawadhunya ini adalah sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tawadhu. Misalnya lah artinya kita memandang diri kita bersifat tawadhu. Orang menyalami kita. Pandangan batin kita ini bukan kita yang mulia. Inya yang menyalami kita yang mulia. Kenapa? Inya sifat tawadhu. Surang kayak apa? Ini kada bercium orang tambah hebat apa nih jar. Guru, tuan guru. Nah, lapas sudah. Tawadhunya baginda Rasulullah. Jadi orang menyalami kita,
Hebat benar sidin ini, walaupun sidin tuha, sidin kaos mau bersalaman dan mencium tangan. Ini dirasa. Nah, melihat orang gila, hebat orang gila pada aku. Orang gila biarnya kada berbaju, ada sembahyang, ada puasa, ini kada berdosa. Seorang bang kada sembahyang ada puasa, kayak apa? Berdosa kalau untung orang gila ya kalau pandangan batin, inilah pandangan batin. Nah, melihat orang bungol banyak. Nya kada beilmu, hari Jumat unjunnya. Artinya jam 11 nak mau unjun, selalu handap. Bah ini menunjukkan kada sembahyang kalau. Nah, ya kalau. Nah, karena bungol kada beilmu, apa manfaatnya ilmu itu nah? Apa ajabannya kalau orang selesai? Kenapa dia mengerjakan? Inya mengerjakan itu karena kebungulannya. Namun kita apa mengerjakan melanggar hukum? Karena apa? Kita nambah ilmu nih. Kenapa? Nah, inilah pandangan perasaan. Nah, inilah yang digodok oleh baginda Rasulullah 14 tahun, 13 tahun di mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tiada nang hebat, tiada nang agung, tiada nang besar illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah ditugaskan ketika lamma balaga arba'ina min umrihi basallahu basyiran wa nadhira. Basyiran memberikan kabar gembira, wa nadhira peringatan, orang kafir keras mereka ada beriman. Memang artinya percaya kepada Allah akan mengajar. Inilah yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan pertama ilmu tauhid. Oleh karena itu ujar orang tauhid adalah awalidun ma'rifatul awal agama itu mengenal Allah. Cobalah misalnya kalau orang telah ada belajar sifat 20, naujud, kidam, bako, itu inya kada belajar tauhid langsung fikih. Hebat bangetnya wudu, hebatnya sembahyang. Dia tahu yang makruh dalam sembahyang. Jadi kita misalnya lah dalam sembahyang tuh nah. Artinya banyak apa ada nang sunat kalau ada nang wajib. Nah, dalam sembahyang itu kan apa namanya? Ada yang dianjurkan baimbai baca ada. Kalau misalnya amin itu disuruh baimbai. Itu dalam sembahyang fikih. Ujar imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ujar imam ajud makmum. Karena ujar Rasulullah bilanya kita tulah aminnya tu baimbai antara imam Allah itu malaikat aminkan juga. Nah disuruh baimbai. Nah, nang baimbai pulang kita boleh membaca tahiyat akhir. Coba baimbai tu. Baru dia apa? Imam misalnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, at-tahiyatu barakatus salawat. Ada mau coba baimbai. Tapi ada yang kada boleh baimbai. Wajib badude. Takbiratul ihram. Nah, itu kada boleh itu. Itu kada boleh baimbai. Kada sah sembahyang. Begitu imam misalnya Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Itu namanya ilmu fikih. Nah, jadi orang namanya fikih tadi nyapa wudunya harat, sembahyangnya harat.
Tapi di dalam batinnya apa? Aku besi ilmu fikih ini merasa harap, merasa hebat. Nah, maka saya bilang yang hebat hanya Allah tadi. Nah, ini perasaan, ini ilmu rasa, perlu kita kaji, Pak. Kita ini sudah tua. Menghilangkan rasa ini berat. Bila orang ada merasa harap, pandirnya aja harap, WA-nya aja harap, kada lembut. Ya Rasulullah tuh. Rasulullah tuh lawan musuh pun lembut. Apakan lagi lawan sama-sama iman. Ketika Rasulullah selesai perang, Rasulullah kuyuhan, guringan, istirahat. Tapi yang namanya musuh mengintai. Pedang Rasulullah gantung dalam sejarahnya. Dan pedang itu diambil oleh musuh. Rasulullah sedang tidur. Apa kata musuh? Ya Muhammad, man yamna'aka ya Muhammad? Siapakah wahai Muhammad saat ini yang dapat menolong engkau? Siapa? Rasulullah jaga dengan tegas baginda Rasulullah. Allah gemetar pedang dan terjatuh. Tadi siapa yang hebat siapa? Yang agung siapa? Yang dapat menolong siapa? Jadi kalau kita terjepit, apa juga pun satu hakikat kita. Ada yang menolong kita, Allah. Kita misalnya adalah pesawat emergency sudah, pesawat goleng sudah. Nah, apa kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir. Kita dirampok orang yang dibunuh orang. Nah, kita sudah ditodong ada yang pedang dan sebagainya. Tapi kita orang-orang yang beriman yakin bahwasanya Allah. Nah, artinya Rasulullah yakin dengan ucapan tadi dengan Allah. Padang yang ingin menghunuskan, memanggalkan artinya air bagi Rasulullah terjatuh. Rasul ambil pulang, ambil. Ya pulang, kata bagi Rasulullah, pulang. Man yamna'aka, siapa? Kata engkau. Siapa namanya? Ini aku namanya. Siapa namanya? Ujarnya la ahadun. Ada seorang orang. Kada dia namanya. Karena ada Tuhan. Nah, ada Tuhan. Apakah Rasulullah ingin menjatuhkan pedangnya ke lehernya? Tidak. Rasulullah memaafkan. Inilah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jauh orang Habasyi, kalau ada dalam batin kita ada sifat dendam, sifat hasad, bagaimanapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengabulkan. Karena hati kita bersih. Hati kita bersih. Inilah perlu kita kaji, riyadhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdakwah 13 tahun di negeri Mekah. Dengan berkat dakwah Rasulullah yang tadinya orang-orang kufar Quraisy yang bermusuhan, berkelahian, ampih, damai. Karena masing-masing suku ada merasa harap lagi. Yang merasa harap tuh orang tuh egonya tuh nah. Namun kita sama-sama tawadhu dan sebagainya. Artinya insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ujar orang tersebut, ada ujub. Nah, ya kalau ujub mana? Ujub itu urusan batin, penyakit batin. Merasa harap, merasa hebat, itu ujub. Orang gak tahu. Misalnya kita rajin sembahyang malam misalnya. Lalu di kampung tuh perasaan aku nih merasa harap hebat. Mungkin aku jadi kampung ini merasa ibadahnya. Nah hilang pahalanya sudah. Itu kalau kajian kita hilang pahalanya sudah.
Inilah perlu riyadhah kita, riyadhah kita. Kapan lagi kita memutarbalikkan batin kita? Jadi dirasa inilah pentingnya. Jadi ulang-ulangi pesan guru ulun artinya bila kita artinya masih berada, artinya rasa hebat, rasa agung batin kita itu belum sampai lagi. Jadi amun kita sudah merasa hamba, duduk di kehambaan, nah itulah kita sudah mendapat ilmu bermanfaat. Nah, mungkin itu saja pala, karena sampai isyraq sudah sekadar mengisiakan ya Allah pala. Jadi mohon maaf kalau supir misalnya lancang bepandir berbicara. Nah mari kita artinya sama-sama artinya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul semacam ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat namun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat kita semacam ini memuji kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah nanti di alam surga. Amin amin amin. Demikian, dan ulun berpantun, ujar pantun itu kalau ada jarum nang patah jangan disimpan sampai bakarat. Kalau ada kata-kata ulun tak salah, tak hilap, ulun minta ampun dunia dan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.